Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Karakter Usopp dalam dunia One Piece sering digambarkan sebagai sosok yang sangat menarik perhatian. Baik itu dari gerak-geriknya maupun tingkahnya yang konyol sering sekali membuat cerita One Piece semakin berwarna. Kendati demikian, Usopp sering kali dicap sebagai salah satu kru yang paling lemah dan sangat jarang bisa diandalkan ketika para kru lainnya sedang menghadapi pertempuran. Berikut kami akan menyampaikan sejumlah teori mengenai karakter Usopp yang sering dipandang lemah padahal dirinya memiliki suatu buah iblis. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan seputar updatean anime menarik dari kami. Dibandingkan dengan kru bajak laut lainnya, Usopp memang digambarkan sedikit lebih unik. Ia merupakan salah satu penembak jitu yang sangat ahli dalam membidik musuhnya. Meski demikian, dirinya sangat jarang sekali terlihat bertarung dengan musuh atau terlibat dalam pertempuran. Ia juga disebut-sebut sebagai anggota yang paling lemah di antara kru bajak laut lainnya. Ia juga cenderung penakut, cengeng, dan sering dicap sebagai pecundang oleh orang lain. Hingga saat time skip, kemampuan Usopp kemudian meningkat cukup pesat ketika dirinya berlatih dengan Herakles. Usopp memang sering kali berbohong dan juga suka mempermainkan perasaan orang lain tanpa sedikit pun merasa bersalah. Tak jarang juga setiap bualan dan juga ucapan Usopp yang bohong pada akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan. Kendati demikian, Usopp juga ternyata disebut-sebut memiliki haki. Meskipun bisa dikatakan kekuatannya sangat jauh dari rata-rata orang pada umumnya. Namun dengan menggunakan haki tersebut, Usopp mampu membidik lawan dengan tepat meskipun jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Kelebihan itulah yang membuat Usopp tidak perlu berhadapan dengan musuh secara langsung. Suatu hari Oda pernah mengatakan jika sekuat apapun Usopp nanti, dirinya akan tetap menjadi trio terlemah termasuk Nami dan juga Chopper di dalam kru bajak laut topi jerami. Itu bukan berarti Usopp akan menjadi yang terlemah dalam dunia One Piece. Pasalnya semua anggota bajak laut topi jerami semakin hari tentunya akan semakin kuat. Di sisi lain, Usopp ternyata mampu mengalahkan Sugar dan Perona, yang notabene adalah musuh Luffy dan Zoro yang tidak bisa mereka kalahkan. Banyak teori yang menjelaskan jika Usopp akan segera memiliki suatu buah iblis. Hal itu kemungkinan menjelang akhir cerita One Piece nanti karena Oda akan memperlihatkan bagaimana Usopp yang dipandang lemah akan segera mengalami peningkatan kekuatan, yakni dengan cara mengkonsumsi suatu buah iblis. Namun ada hal unik di sini, di mana bukan Usopp yang akan mengkonsumsi buah iblis tersebut, melainkan adalah senjata yang dipakai oleh Usopp pada setiap kali pertarungannya. Dan senjata tersebut adalah Kabuto. Kabuto sendiri merupakan senjata yang mirip dengan bentuk ketapel. Setelah ketapel milik Usopp tersebut mengkonsumsi buah iblis, maka ia akan menjadi senjata yang bisa hidup dengan sendirinya. Hampir mirip dengan Napoleon milik Big Mom. Namun Napoleon dibentuk dari serpihan jiwa Big Mom. Sedangkan Kabuto bisa hidup lantaran telah mengkonsumsi buah iblis tipe Zoan Mushi Mushi no Mi model Kabuto Mushi. Ketika senjata Usopp yakni Kabuto ini hidup, maka ia akan berubah bentuk menjadi seperti serangga yang mirip dengan kumbang. Kelebihan lainnya, Kabuto bisa digunakan sebagai kendaraan oleh Usopp dan juga bagian tanduk depannya bisa digunakan sebagai alat untuk menembak musuh. Banyak yang kemudian mempertanyakan mengapa buah iblis tersebut harus bertipe Zoan. Jawabannya karena ada hubungannya dengan Kabuto atau Kabuto Mushi yang dalam bahasa Jepang diartikan sebagai serangga kumbang. Bukan hanya kebetulan saja karena seringkali binatang dalam cerita One Piece selalu diperlihatkan memiliki kemampuan buah iblis Zoan layaknya Kaido. Mungkin alasan lainnya adalah karena Usopp juga merupakan karakter yang dari awal memang selalu dekat dengan serangga kumbang. Selain itu, alasan lainnya juga bisa karena Usopp dan Kabuto merupakan rekan yang sangat erat. Karena saat pertarungan, biasanya penembak jitu akan beroperasi dengan pasangannya. Jika selama ini keakuratan Usopp dalam membidik sangatlah jitu, maka jika ditambah dengan adanya Kabuto, maka keakuratan Usopp dalam melihat detail sudut, kecepatan angin, dan kemiringannya saat akan membidik akan jauh lebih pas lagi. Lalu di manakah nantinya Usopp akan menemukan buah iblis yang akan dimakan oleh Kabuto tersebut? Masih menjadi sebuah teori jika kemungkinan nantinya Usopp akan menemukan buah iblis tersebut tepat di Pulau Bin. Mungkin nanti Usopp akan kembali ke tempat tersebut dan menemukan buah iblis yang tersembunyi di sana. Atau bisa saja selama ini buah iblis tersebut sudah berada di dekat Usopp namun sengaja disembunyikan oleh Herakles lantaran ia tidak mempercayai Usopp pada awal mulanya. Kemungkinan kedua yakni Usopp menemukan buah iblis tersebut ketika dirinya sudah berada di Pulau Elbaf.
Usopp berteman cukup baik dengan beberapa suku raksasa di sana, dan diketahui jika pemimpin suku raksasa yang ada di Pulau Elbaf adalah pemilik buah iblis bertipe Zoan dengan model kumbang tanduk. Bisa jadi ada sebuah insiden yang menyebabkan pemimpin suku raksasa tersebut mati, sehingga buah iblis miliknya menyerap kepada buah yang ada di sekitarnya, yang kemudian buah tersebut ditemukan lalu disimpan baik-baik oleh Usopp hingga pada akhirnya diberikan kepada Kabuto. Mungkin juga para ras raksasa yang mengetahui jika pemimpin mereka telah dibunuh akhirnya menyuruh Usopp untuk memakan buah iblis milik pemimpin mereka tersebut untuk bisa membalas dendam villain yang telah membunuh pemimpin mereka. Namun Usopp dengan kesadarannya menolak permintaan tersebut lantaran dirinya sangat sadar mengenai efek samping yang akan terjadi jika ia memakan buah iblis. Usopp juga menyadari jika dirinya tidak pantas untuk mendapat kekuatan yang sangat besar tersebut. Sehingga setelah mendapatkan saran dari teman-temannya, akhirnya Usopp memutuskan jika buah tersebut diberikan saja kepada Kabuto untuk membuatnya semakin kuat dalam medan pertempuran. Melihat beberapa teori tadi, sepertinya Usopp akan menjadi karakter kuat yang akan sangat ditakuti oleh lautan One Piece. Tentu saja kemampuannya akan meningkat dengan sangat pesat. Ia juga tak harus merasakan efek samping dari penggunaan buah iblis, namun bisa menggunakan kekuatan iblis secara tak terbatas. Meski banyak yang berspekulasi jika Usopp masih tetap lemas karena hanya mengandalkan kekuatan senjatanya saja. Namun tidak demikian dengan Usopp. Ia sudah berani melawan ketakutan tersendiri bagi dirinya saja sudah merupakan kekuatan yang luar biasa. Karena ia mampu mengakui jika dirinya tak pantas secara langsung memakan buah iblis tersebut. Ia juga bisa memberikan efek yang mematikan meskipun semua itu tidak lepas dari adanya interaksi dengan Kabuto. Jika masih ada yang mengira kalau Usopp lemah, maka mereka salah. Selain dengan mengandalkan buah iblis milik Kabuto tersebut, nanti pada akhirnya Usopp juga akan memiliki haki raja, sama dengan haki milik Luffy dan juga Zoro. Karena haki raja pada dasarnya merupakan kemampuan karakter yang ada dalam dunia One Piece yang bisa memaksakan kehendak kuat mereka terhadap musuh-musuhnya. Usopp yang pada dasarnya adalah seorang pengecut pada akhirnya memiliki tekad yang kuat karena ia memiliki cita-cita untuk bisa menjadi kapten bajak laut yang kuat dan juga ditakuti. Mungkin nanti di akhir cerita, Usopp akan mendapatkan semua yang dia inginkan, yakni menjadi kapten bajak laut yang sangat ditakuti di tengah lautan One Piece yang sudah kacau dan sangat menyeramkan. Well, mungkin semua teori tersebut rasanya sudah cukup mewakilkan mengenai beberapa spekulasi para fans tentang Usopp yang kenyataannya memiliki kekuatan buah iblis. Meskipun bukan dirinya, namun Kabuto sudah cukup untuk menjadi perwakilan Usopp sebagai pengguna buah iblis yang sangat kuat, karena mereka akan bertarung bersama untuk mengalahkan musuh-musuh mereka nantinya. Lalu setelah membahas semua teori tentang Usopp tadi, mungkin di antara kalian ada yang mau menambahkan teori lainnya atau sekedar berbagi informasi seputar One Piece? Atau mungkin buat kalian yang ingin mendapatkan spoiler atau pembahasan mengenai teori anime lainnya, boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.